Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyoto, MPD, selaku dosen pengampu mata perkuliahan Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ira Hidayanti, NIM 232180115, kelas PGSD 2C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang pertama yaitu pengertian. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Muhyiddin Shah menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Definisi yang diterima paling luas menurut Eliot dan kawan-kawan. Psikologi pendidikan merupakan aplikasi psikologi yang mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pembelajaran, dan isu-isu lain yang berkaitan yang timbul dalam setting pendidikan. Yang kedua yaitu ada tujuan. Psikologi pendidikan bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menyusun sistem dan strategi belajar. Selain itu, psikologi pendidikan juga berperan dalam meninjau sisi psikologis pengajar maupun peserta didik. Hal ini bertujuan agar pengajar mampu mengandalkan kemampuannya dengan baik serta peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga yaitu ada manfaat. Manfaatnya pertama, memahami proses belajar individu. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, mengatasi tantangan perilaku. Yang keempat, identifikasi kebutuhan individu. Yang kelima, pengelolaan emosi dan stres. Yang keenam, pemahaman proses belajar. Yang ketujuh, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat yaitu ada hubungan psikologi dengan pendidikan. Mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Peserta didik merupakan makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Aspek psikologi tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosial kultural, dan teknologis. Dan yang kelima yaitu ada apa sih pentingnya psikologi dalam pendidikan? Yang pertama, psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Yang kedua, pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologi masing-masing. Yang ketiga, pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang keenam yaitu kontribusi psikologi terhadap pendidikan ada 4 macam. Yang pertama, perkembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan program pendidikan. Yang ketiga, sistem pembelajaran. Dan yang keempat, sistem evaluasi. Kontribusi pengembangan kurikulum yaitu kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, karakteristik psikologi peserta didik. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pengalaman belajar siswa. Yang keempat, hasil belajar. Dan yang kelima, standarisasi kemampuan siswa. Kontribusi pengembangan program pendidikan meliputi misalnya menyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Tidak lepas dari aspek psikologi peserta didik. Yang kedua, penentuan jurusan atau program. Yang ketiga, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik.
Kontribusi sistem pembelajaran. Yang pertama, pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Yang kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Dan yang keempat, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Dan berikut ini merupakan kontribusi yang terakhir, yaitu kontribusi sistem evaluasi. Yang pertama, penentuan teknik evaluasi, teknik tes atau teknik non-tes, penentuan jenis tes, lisan, tulis, dan pembuatan, serta objektif atau subjektif. Yang terakhir, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu ada metode dalam psikologi. Yang pertama, metode introspeksi merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Yang kedua, metode observasi merupakan kegiatan melihat sesuatu di luar diri sehingga dapat diperoleh melalui observasi data. Yang ketiga, metode klinis adalah mengumpulkan data secara lebih rinci mengenai perilaku penyesuaian dan kasus-kasus perilaku menyimpang. Yang keempat, metode diferensial adalah meneliti perbedaan individual yang terdapat di antara anak didik. Yang kelima, metode ilmiah adalah menyelesaikan permasalahan perilaku yang lebih kompleks yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang terakhir, metode eksperimen adalah melakukan pengontrolan secara ketat terhadap faktor-faktor atau variabel-variabel yang diperkirakan dapat mencemari hasil penelitian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.